Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, untuk fasilitator saya, Bapak Ponco Susilo, Sarjana Pendidikan Master Olahraga. Sedangkan pengajar praktek Ibu Tri Mulyaningsih. Aksi nyata saya menerapkan dan membiasakan budaya positif keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 3 Demak. Latar belakang penerapan budaya positif sudah seharusnya diterapkan oleh seluruh warga sekolah, guru dan pegawai, serta peserta didik. Selain diterapkan, budaya positif perlu menjadi program pembiasaan secara terus-menerus. Hal ini bermaksud agar program pembiasaan ini akan menjadi budaya positif di sekolah. Dalam penerapan budaya positif tersebut, diharapkan dapat diaplikasikan dengan penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolok ukur. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam proses belajar dan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, peserta didik menjadikan budaya positif sebagai pembiasaan. Tujuan yang pertama, menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajaran dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Berikut lini masa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, koordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah terkait budaya positif meliputi disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Ini masa yang kelima, sosialisasi kepada peserta didik baru tentang penumbuhan karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Yang keenam, menumbuhkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran dan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan pembiasaan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, orang tua di rumah dalam pembiasaan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak
dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kesepakatan kelas ya untuk membuat kelasnya menjadi kelas impian ya. Nanti kesepakatan kelas ini harus kalian taati ya. Supaya kalian itu harus bisa menjaga komitmen kelas kalian harus bisa bertanggung jawab. Kalau misalnya tidak menyepakati kelas, berarti kalian akan mendapat konsekuensi ya. Nanti gambar bagi kertas ini kalian tuliskan sesuai hati nurani kalian. Kalian ingin kelas kalian ini seperti apa? Misalnya masuk tepat waktu, jujur kalau ulangan, terus apa lagi disiplin, pakaiannya rapi, boleh.
dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh semangat dan bertanggung jawab. Contohnya tuh nilai-nilai disiplin, terus peduli lingkungan, disiplin atau tepat waktu. Ya, itu contoh dari budaya positif yang ada di sekolah. Positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan baik di sekolah dan berpihak pada murid. Agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh semangat dan bertanggung jawab. Contohnya tuh nilai-nilai disiplin, terus peduli lingkungan, disiplin atau tepat waktu. Dan itu contoh dari budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, ini aksi nyata saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu memberikan info tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terus kedua, menjelaskan apa itu keyakinan kelas, dan setelah itu saya memberikan kertas untuk membagikan peserta didik menuliskan keyakinan kelas impian yang apa yang menjadi kelas impian agar kelasnya nyaman. Terus dari situ anak-anak suruh menempel di papan tulis. Setelah selesai menempel semua, anak-anak disuruh beberapa anak menyimpulkan dari hasil tempelan keyakinan kelas tadi. Terus kalau sudah kita baca bersama-sama apa yang semua yang ada di keyakinan kelas yang dapat disimpulkan. Habis itu untuk mengingat lagi saya membuat dari kata yaitu keyakinan kelas. Dan saya share di grup kelas biar anak-anak itu paham keyakinan kelas pada mata pelajaran matematika. Ya, ini kelas inklusi. Berikut aksi nyata saya menyiasati budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah dan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kontrol guru yang paling baik sebagai manajer, bukan sebagai penghukum yang akan menimbulkan trauma, rasa takut pada murid, bahkan menimbulkan rasa dendam. Di sini contoh seorang guru sebagai posisi penghukum, yaitu dengan cara guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, ini contoh dari penghukum. Hasilnya nanti murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia, nanti murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sedangkan murid akan membalas, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampak dari murid akan mengulangi kesalahan. Itu posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ya. Hasil yang didapat, nanti murid itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dampak bagi murid, merasa rendah diri. Sekarang posisi guru sebagai teman.
Contohnya, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ya, itu contoh perkataan posisi guru sebagai teman. Hasilnya akan ketergantungan. Dampak bagi murid, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kan posisi guru sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Bagi murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu posisi guru sebagai pemantau. Sekarang posisi guru sebagai manajer. Ini yang paling baik untuk dilakukan oleh guru, yaitu posisi manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan pribadi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, itu contoh dari 5 posisi kontrol guru. Yang paling baik kita berada di posisi manajer. Ya. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa. Sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Di sini, peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan melalui kesepakatan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara guru dan murid. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu, juga dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Di sini, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itu mengapa harus dibuat keyakinan kelas. Ya, ini aksi nyata saya membuat keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 7B dan 7C. Aksi nyata keyakinan kelas dapat menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga terbentuk nilai-nilai kebajikan dan berimplikasi pada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas dalam kelas matematika yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang ketiga, berperilaku sopan santun
dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, dilarang menyalakan handphone saat ulangan dan guru menjelaskan. Ya, itu keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 7B dan 7C. Ini kegiatan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas. Dan selanjutnya, guru membagikan sebuah kertas untuk siswa menuangkan curah pendapatnya. Setelah dituliskan, siswa menempel di whiteboard, ya, curah pendapatnya ditempel di whiteboard. Yang terakhir, menyimpulkan dari curah pendapat teman sekelas untuk diambil sebuah kesimpulan. Ya, ini kesimpulan dari curah pendapat seluruh murid atau seluruh siswa yang ada di kelas. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Dalam prosesnya meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dari kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Berikut gambar segitiga restitusi. Ya. Di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus di sini ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang sebelah sini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memiliki posisi sebagai manajer dalam mengontrol perilaku murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan tujuan menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka yakini, yaitu keyakinan. Murid akan menjadi lebih kuat, bertanggung jawab, dan percaya diri. Berikut praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang sudah saya lakukan. Yang pertama, kasus 1 ketika ada salah satu siswa yang berbohong atas hasil pekerjaan kelompoknya. Dia tidak ikut bekerja kelompok, akan tetapi mengatakan kalau dia ikut kerja kelompok.
Kasus yang kedua, ketika ada salah satu siswa yang menyontek saat saya sedang memberikan penilaian harian di kelas. Budaya positif diawali dengan menentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Seorang guru harus memiliki andil dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui menumbuhkan. Berikut aksi nyata saya sebagai 1.4 budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah dan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa